apa peranan yang paling strategis yang harus diperlihatkan oleh Ikatan Alumni Pak, agar kiranya ini betul-betul mampu memperlihatkan kontribusi? Nah, makanya saya bilang bahwa bagaimana menanamkan rasa mencintai alma mater, rasa memiliki alma mater, rasa peduli dengan alma mater. Saya yakin dan percaya yang namanya alumni itu pasti akan selalu rindu dengan alma maternya. Ya, sukses apapun dia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi hari ini kita bersama-sama di dalam channel ini, dan hari ini kita akan membahas berkenaan dengan output dari perkuliahan, ya, dimana kita mengetahui bersama bahwa setelah kita menyelesaikan program studi di kampus, selanjutnya kita akan bersama mempersiapkan diri menata kehidupan yang sesungguhnya. Nah, pada saat itulah ada beberapa organisasi yang akan nanti berkaitan dengan kegiatan kita pasca kampus. Nah, salah satunya itu adalah berkenaan dengan Ikatan Alumni. Nah, hari ini telah datang di tengah-tengah kita Bapak Maksi. Ya. Beliau ini adalah Sekretaris Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Jadi kalau kita berbicara tentang Ikatan Alumni, saya kira tidak ada yang tidak mengenal beliau. Nah, sekali lagi terima kasih Pak atas kedatangannya di Perennial Law Podcast ini Pak. Jadi kita akan mencoba untuk memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat. Bukan hanya saya kira masyarakat ingin tahu berkenaan dengan bagaimana proses perkuliahan di Fakultas Hukum itu, bahkan output setelah itu kemana mereka. Dan saya kira tidak salah lagi kita mengundang Bapak sih, kemana sih alumni kita ini selama ini. Nah, beliau sudah sangat mengetahui betul mulai dari alumni pertama sampai alumni terakhir ini beliau tahu, dan apa kegiatan dan bagaimanapun berkenaan dengan Ikatan Alumni beliau selalu mengontrolnya. Oke Pak. Nah, mungkin kita ingin mengetahui sedikit Pak berkenaan dengan sejarah Ikatan Alumni dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Kapan sih dimulai pembentukannya Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum. Kalau kita bicara tentang sejarah, saya ini kebetulan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 1985. 1985, berarti saya belum lahir. Ya. Itu sekitar kami mulai perkuliahan itu bulan Agustus. Nah, saya selesainya di September tahun 1990. Ya, kurang lebih 4 tahun. Cuman memang kalau dihitung tahun 5 tahun. 5 tahun. Ya, tapi kalau hitung bulannya 4 tahun aja. Nah, pada saat saya kuliah itu memang kami blank sekali ya tentang adanya Ikatan Alumni Fakultas Hukum. Sampai saya tamat, saya kemudian beraktivitas dengan pekerjaan saya. Kebetulan saat itu saya diterima di salah satu bank swasta ternama di Indonesia. Sejalan dengan waktu, kira-kira tahun 1998. 1998. Nah, saya itu ketemu dengan Bapak Wijaya Tandra. Nah, beliau itu adalah alumni Fakultas Hukum. Status beliau saat itu adalah pimpinan cabang Bank Asuransi Sentral Asia. Nah, waktu itu bank saya dengan perusahaan beliau itu selalu melakukan kerjasama. Saat itulah beliau mengatakan bahwa kami kemungkinan akan mengadakan pertemuan para alumni untuk membentuk pengurus, kan gitu. Karena pada saat itu yang mengundang itu adalah Bapak almarhum Profesor Anwar Saleh. Beliau waktu itu pembantu dekan, ya, selain itu pembantu dekan 3 yang memang membidangi kemahasiswaan dan alumni. Nah,
kira-kira seminggu kemudian memang kita diundang, ketemunya di ruang dekan yang sekarang ini. Iya. Nah, secara aklamasi pada saat itu terbentuklah pengurus ikatan alumni ya, karena mungkin pada saat itu beda dengan sekarang ya, dimana untuk menghubungi para alumni kan sekarang udah gampang. Dulu ya ketemu di mana ya itulah alumni gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu secara aklamasi terpilihlah Bapak Arsyad Djarni menjadi ketua alumni. Itu yang pertama. Saya kurang jelas makanya karena yang ke belakang itu kan saya tidak bisa melihat seperti apa. Ada mungkin memang vakum sekali gitu kan istilahnya. Yang penting tidak ada. Seperti sekarang kelihatan. Terpilihlah Pak Arsyad Djarni ini, kebetulan beliau adalah kepala dinas apa ya? Selain perdagangan itu perindustrian. Perindustrian Kalimantan Barat kan udah. Nah, saat itu saya menjadi salah satu pengurus di bagian humas. Tapi setelah pertemuan itu ya begitu aja gitu loh, hilang ya. Cuma saya tahunya Pak Arsyad Djarni ini menandatangani kartu anggota alumni. Seperti itu. Nah, terus berjalan bergulir sampailah pada 2014. Dimotori oleh senior-senior juga diadakanlah reuni akbar di Fakultas Hukum kita ini. Nah, pada saat itu seluruh angkatan terwakili lah. Nah, 2014 itu semua angkatan hadir. Nah, walaupun tidak semuanya gitu ya, walaupun yang penting perwakilan ada. Gitu. Pada prinsipnya kan reuni akbar yang sifatnya hanya ada kegiatan-kegiatan yang happy-happy aja lah ya. Mengingat kenangan masa lalu. Seperti itu. Nah, sekaliguslah pada saat itu diminta oleh pihak fakultas memilih pengurus. Cara spontanitas yang hadir. Oh gitu. Nah, tapi agendanya sebenarnya pada saat itu tidak muncul. Enggak muncul. Ya cuman karena melihat kevakuman yang ada selama ini kan ya mungkin waktu itu Pak Garuda Wiko merasa sudah saatnya ini ya ada momen yang bisa diambil di kesempatan yang baik gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu terpilihlah Bapak almarhum Haji Retno Pramudia menjadi ketua alumni. Kebetulan teman saya satu angkatan 85 berserta dengan beberapa pengurus-pengurus lain. Nah, terbentuklah, kemudian disusun. Saya ditaruh lagi di humas di situ tuh. Oh, di humas ya. Mungkin mau cocoknya jadi wartawan sebenarnya. Nah, sejalan dengan waktu vakum lagi gitu. Nggak bisa bergerak gitu ya. Apakah karena memang situasinya atau seperti apa ya? Kita maklum saja ya, karena tadi para alumni kita ini kan terdiri dari beberapa teman-teman yang memang tingkat kesibukannya cukup tinggi, atau ada juga yang memang senangnya cuma reuni gitu loh ya. Dia nggak pernah mau memikirkan kita kita buat apa. Nah, sampai pada akhirnya kita akan melaksanakan akreditasi. Nah, BNPT mau masuk. Nah, pada saat itu akreditasi kita kebetulan C. Nah, waktu itu sudah Pak Sarip Hasim. Jadi dekan. Ya, sudah jadi dekan. Pak Sarip Hasim sudah dekan. Akhirnya diambil sikap seolah-olah ada peremajaan lah pengurus angkatan. Nah, tetap Pak Haji Retno, cuman sekretarisnya saya yang diambil. Saat itulah kita mulai bergerak gitu ya. Bagaimana kita harus memberikan suatu kontribusi kepada pihak fakultas. Nah, salah satunya saya coba membuat terobosan kalau kita hanya dari IKFH yang coba merangkul teman-teman alumni ini agak cukup repot gitu ya. Kadang-kadang kan loyalitas teman-teman kan perangkatan, bukan secara menyeluruh gitu kan. Akhirnya mulailah kita mengumpulkan data. Saya mencari dulu angkatan dari 78 sampai waktu itu yang terakhir itu 2010. Kita cari, kita hubungin satu persatu untuk segera membentuk pengurus angkatan. Nah, supaya tidak terlalu repot, kita hanya minta ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, alhamdulillah setelah kita sampaikan informasi tersebut, ada beberapa tuh segera melaksanakan reuni angkatan. Nah, saat reuni angkatan itulah Pak Dekan diundang, ketua alumni diundang, sekretaris alumni diundang, ya untuk supaya kita memaparkan bahwa perlu dibentuk pengurus angkatan. Nah, biasanya pada saat-saat reuni itulah kami hadir sekaligus kita memilih. Nah, begini Pak, kan tadi Bapak ini kan menceritakan bahwa ternyata dinamika IKA ini banyak ya.
termasuk setelah dibentuk kepengurusan ternyata vakum, kemudian dibentuk lagi atau permajaan lagi, vakum lagi. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat secara umum ya, ini faktor apa sebenarnya? Komunikasi. Apakah memang alumni kita ini semua rata-rata sibuk sehingga? Tidak juga, gini. Kalau IKA yang mengkomunikasikan, mungkin kebetulan IKA-nya Pak Retno almarhum itu 85. Mungkin ke 85 dia mudah berkomunikasi. Kebetulan waktu saya jadi sekretarisnya sebelum sebelum jadi sekretaris alumni, saya ketua IKA 85. Ya. Nah, tapi ketika Pak Haji Retno almarhum atau saya mengkomunikasikan dengan angkatan 87, 88 itu udah sulit. Ya, makanya kita perlu ada pengurus supaya komunikasi IKA ini adalah dengan pengurus angkatan. Oh iya, nanti pengurus angkatan itu yang menginformasikan ke bawah dan ternyata setelah itu saya lakukan, alhamdulillah respeknya cukup bagus. Jadi saya nggak perlu lagi menyampaikan ke banyak orang, cukup saya share ke mulai dari 78 share sampai 2010. Mereka sudah tahu. Dan mereka yang akan menyampaikan informasi ke bawah. Walaupun itu seperti yang Bapak katakan tadi, tidak semua juga teman satu angkatan memberikan respon karena bicara soal loyalitas dan rasa mencintai alma mater itu kan tidak semuanya sama. Macam-macam juga. Nah, saya nggak mau cerita angkatan lain lah, angkatan saya juga ada yang begitulah, gitu kan. Ketemu kita di jalan pun ya. Jangankan say hello gitu kan, lihat aja udah gitu kan, padahal teman satu angkatan. Atau jangan sampai ini terbawa rasa pada saat kuliah dulu, karena kan kita tidak bisa menafikan bahwa dalam perkuliahan itu memang ada kelompok-kelompok ya. Apakah ini terbawa juga begitu sampai selesai masih kelompok-kelompok masih melakukan semacam kegiatan ya perkumpulan ya kelompok-kelompok tertentu saja, ketika kelompok yang lain mengundang tidak datang, apakah seperti itu? Itu tidak kita nafikan ya bahwa hal itu ada ya, tapi kalau saya lihat sejak zaman perkuliahan kami dulu, kalau namanya 83, 84, 85, 86, 87 itu memang luar biasa. Sampai sekarang memang hubungan harmonis kami itu terjalin gitu loh. Ya, jadi contohnya dengan 84, 83, 86 gitu ya, baik gitu loh. Sehingga seperti saya contohkan, saya dengan Pak Hermansyah gitu kan, beliau 84, saya 85, Pak Priyo 86 gitu kan. Nah, kita rasa apa ya, rasa kekeluargaannya mengenal itu luar biasa sekali gitu loh. Itu kira-kira faktornya apa ya sehingga kok angkatan-angkatan yang lain berbeda dengan angkatan yang Bapak sebut tadi 84, 85, 86 sampai 87 itu akrabnya itu luar biasa kayak mungkin kayak keluarga. Pengaruh kurikulum yang dulu juga lah ya. Kalau dulu kan kami kan benar-benar bisa membaur gitu ya. Bisa membaur tanpa melihat ini angkatan lain, ini angkatan lain, enggak. Kita memang senasib gitu ya. Jadi waktu anak 85 kuliah, ada anak 83 di situ juga. Kan dulu kan kita main atau karena mungkin ini karena faktor ospek kali, Pak. Kalau kan dulu ospek itu betul-betul bagaimana itu adik-adiknya itu ditempah bahkan. Nah, kalau itu juga bisa menjadi satu barometer ya, karena ospek dulu dengan yang sebelum kita cut di tahun 2015, memang nggak apa namanya, mendidiknya masih ada. Ospek itu masih cenderung kepada sikap-sikap yang masih bisa kita toleransi gitu lah ya, kebersamaan ya, saling menghormati, nah attitude dijaga. Nah kemudian setelah 2010-an gitu kan, udah mulai sifatnya sudah balas dendam ya, vendetta lah istilah ibaratnya itu. Dulu saya diginiin, saya mesti balas begini gitu kan. Nah kalau zaman kami dulu ya paling jelek lah dimasukin ke parit gitu kan, atau apa, ndak ada sampai intimidasi yang hal-hal yang kurang enak kekerasan itu udah nggak ada gitu lah. Tapi itu semua sifatnya mendidik, dilakukan masuk ke parit. Kita happy aja. Zaman saya dulu pernah kita dikasih roti satu, kita kan harus lebih. Bagaimana roti ini harus bisa kebagian semuanya. Jadi jalan terus rotinya tuh. Nah, itu membuat kita menjadi senang gitu kan. Dan persaudaraan gitu lah. Nah, makanya akhirnya setelah terbentuknya pengurus angkatan, kita SK kan Pak. Jadi bukannya terbentuk. Jadi Pak Dekan meng-SK kami sebagai pengurus IKA fakultas, kami meng-SK kan untuk pengurus angkatan. Nah, jadi berikutnya kami nggak perlu lagi berhubungan person to person dengan kalau misalnya dengan 84 kami nggak perlu person, saya cukup menghubungi Pak Askani atau Ibu Nunung sekretarisnya gitu kan. Nah 86 juga begitu, 87 juga begitu. Nah akhirnya
semua informasi itu mudah tercapai, mudah tersampaikan. Nah, kan ini juga kelihatan Pak, ikatan alumni ini mau tidak mau diakui atau tidak, ada SK atau tidak, sebenarnya kan tetap ada perkumpulan alumni tertentu. Nah, kalau kita melihat secara umum keberadaan ikatan alumni Pak, apa peranan yang paling strategis yang harus diperlihatkan oleh ikatan alumni Pak, agar kiranya ini betul-betul mampu memperlihatkan kontribusi? Ya memang kita, kalau saya boleh jujur ngomong, ya di masa bukan karena di saat periode saya dan almarhum Pak Jiretno ya, memang di periode inilah kita mulai untuk merangkul Pak, merangkul satu persatu tiap angkatannya untuk kita ajak untuk peduli, ajak untuk punya loyalitas, ajak juga untuk mencintai alma mater gitu kan. Mencintai alma mater kan tidak harus kita hadir di fakultas gitu lah ya. Kita tunjukkan identitas kita di luar, kita ini dipandang orang, dihargai orang sebagai alma mater fakultas hukum gitu lah ya. Nah, ini memang suatu PR yang cukup berat gitu lah ya. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan ya. Contohnya kita seperti sekarang ini kan salah satunya Musola Al-Mizan. Nah, ini sudah saya berani ngomong di sini 100% itu udah peran alumni Pak. Ya, jadi tidak ada dana dari pihak lain yang selain alumni. Nah, memang kita sinergikan, walaupun maaf secara jujur, walaupun beda gimana dengan kita, mereka juga peduli tanpa kita minta. Dia merasa bahwa itu adalah bagian dari alumni, mereka ikut membantu. Oh, berarti ini sudah muncul rasa memiliki fakultas kita. Nah, ini salah satunya kan ini. Nah, mudah-mudahan ke depan hal-hal lain juga akan terus terjalin, karena salah satu tim BNPT kalau mewawancara kita alumni kan saya selalu menghadirkan para alumni yang memang diwawancara kan tidak hanya saya dan Pak Ketua. Biasanya kan yang di pengacara, notaris, kan, atau di politikus gitu kan, atau di kedinasan lain. Nah, mereka kan dihadirkan semua, ditanya apa yang sudah dibuat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perhatikan untuk fakultas. Nah, tadi secara sepintas Bapak tadi udah memperlihatkan paling tidak sebenarnya kedudukan ikatan alumni ini bisa dilihat, kalau dalam artian sekarang itu bisa diukur dengan adanya reuni-reuni, berarti ikatan alumni ada. Kemudian yang selanjutnya ini berkenaan dengan kebutuhan daripada fakultas, berkenaan dengan akreditasi. Apakah ada hal yang lain Pak yang kira-kira Bapak ini melihat peranan ikatan alumni ini harus ada? Sebenarnya saya sudah beberapa kali juga mencoba untuk sharing dengan pihak fakultas ya. Misalnya kita kan banyak alumni kita yang secara politik atau secara apa yang punya peran yang cukup baik di depan, yang mereka sudah dapatkan sekarang. Nah, saya tuh pengen sebenarnya fakultas juga sekali-sekali ngadakan kuliah umum. Nah, mungkin teman-teman kita yang di DPR RI bisa kita undang, atau teman-teman kita menjadi bupati, wakil bupati kita undang. Berkiprah di eksekutif paling tidak pun kita mendengarlah bagaimana perjuangan mereka, sampai gimana untuk memotivasi. Jadi tidak hanya semata-mata kita mengadakan perkuliahan tatap muka antara mahasiswa dengan dosen, sekali-sekali juga ada kuliah umum yang sifatnya juga mendengarlah gitu lah ya. Nah, karena kita kan kadang-kadang kalau tidak mendengar sama dengan membaca. Kalau tidak membaca kita tidak tahu. Betul. Tahu kita jadi ngerti gitu kan. Kalau tidak kita hanya melihat sosok, si A ini begini, si B ini begini, tapi kita nggak melihat kiprahnya bagaimana dia memulai karirnya dari alumni Fakultas Hukum, seperti apa yang mereka jalanin gitu lah kan. Nah, karena ada beberapa teman-teman angkatan saya di 85 itu yang awal-awal kita kuliah tuh rasanya nggak kebayang ya suatu saat dia akan mempunyai posisi yang luar biasa gitu loh kan, yang itu ternyata terjadi. Saya punya pengalaman sendirilah. Saya punya sahabat baik namanya Pak Rupinus ya. Beliau mantan Bupati Sekadau. Sangat sederhana sekali. Ke kampus bersepeda gitu kan, sementara teman-teman lain ya memang saat itu sih motor juga ada mewah gitu kan, tapi orang sederhana. Kita nggak pernah bayangkan gitu lah ya. Dia duduk di kantin Pak Akiang tuh dengan santainya makan nasi bungkus. Siapa kita tahu nasib orang kan, akhirnya dia jadi bupati. Ya kan. Nah, tentunya itu kan boleh menjadikan satu motivasi ya. Nah, betul ya. Jadi ini para pemirsa, ternyata kita tidak bisa menafikan keberadaan alumni itu ya. Janganlah kita hanya menganggap bahwa alumni itu hanya kumpulnya di luar aja.
paling tidak sebenarnya harus sesekali kembali untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kita, karena kan ya sekarang kan ya kita tahu lah zamannya sekarang ini anak-anak ini mudah terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Betul. Kadang-kadang mereka tidak terkontrol pada saat mengikuti perkuliahan. Nah, dengan kedatangan ikatan alumni itulah yang mengingatkan, itu kan menjadi motivasi tersendiri. Betul. Nah, saya kira ini perlu didorong ya. Bahkan beliau sudah mempelopori hal ini ya. Dan kalau kita melihat alumni kita, saya kira luar biasa ya. Kalau kita berbicara eksekutif ya, bupati udah banyak, kemudian bahkan gubernur juga, anggota DPR RI, dan lain sebagainya. Jadi ya itu semua kan bisa menjadi motivasi untuk adik-adik kita di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi juga Bapak menyinggung berkenaan dengan bagaimana merekatkan ya. Ini kan dari 85 ke yang 2010 ini kan jauh. Sangat jauh. Nah, bagaimana agar ini tetap terjaga, mereka solid dan mereka artinya saling merasa bahwa mereka ini tergabung dalam satu keluarga. Kita kan tiap tahun ada yang namanya PPJ ya. Pekan Pro Justitia. Sebenarnya itu bisa dijadikan satu momentum yang baik ya. Bagaimana? Tapi semuanya tergantung panitia sih ya. Nah, makanya saya kadang-kadang jujur aja di sini, kalau Pro Justitia kadang-kadang kan datangkan artis band malam-malam. Saya lihat itu tidak memberikan ya baik aja. Saya tidak menyalahkan, intinya tidak menyalahkan dalam arti kata. Kenapa dana yang sebesar itu tidak kita gunakan untuk merangkul alumni-alumni, misalnya mengundang alumni. Apakah hanya harus dengan band malam itu yang notabene pun juga dah terlalu malam ya kan, yang dinonton pun tidak terlalu banyak, bahkan orang luar gitu kan. Nah, kenapa kita tidak fokus misalnya menjadikan itu momentum untuk menjalin silaturahmi, walaupun tidak semaksimal ya, tapi semua pengurus angkatan diundang, disampaikan informasi. Bahkan bila perlu jika berkenan kami pun mohon bantuan door prize. Kan itu kan bagus ya. Jadi anggap aja tiap alumni kita, tiap angkatan kita minta ya minimal 10 orang. Kita sudah punya 35 angkatan. Kalau 10 orang dah 350 yang hadir pada hari itu. Nah, ini memang perlu terobosan, perlu kerjasama gitu lah ya, supaya acara Pekan Pro Justitia ini tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di lingkungan kampus atau ada gawe-gawe lain, tapi itu udah bagus, saya katakan tetap bagus ya. Ada juga peluang kita untuk mengundang, merekatkan para alumni, sehingga jangan hanya pada saat momen-momen tertentu ngomongin Pak Max ini tolong nih, ya kan kami ada kegiatan ini, minta dana ini, minta dana. Sayang kelimpungan gitu kan, nggak mungkin kalau cuman angka yang sekian saya harus ngomongin angkatan-angkatan ya, tapi itu udah menjadi risiko kita lah sebagai pengurus ya. Nah, cuman momentum-momentum ini harus benar-benar bisa digali. Nah, apakah memang ada program khusus yang dibuat oleh Ikatan Alumni ini tiap tahun itu terus berjalan? Ataukah memang kayak tadi mengikut dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik, atau memang sudah terprogram sendiri? Apakah ada yang seperti itu? Kalau untuk program secara khusus memang kita belum ada ya. Karena kaitan kita tuh tadi begini, biasanya itu kita memancing aja beberapa angkatan. Kita ngadakan ini boleh nggak? Kita ngadakan. Karena kalau kita ngadain kadang-kadang kan tidak semuanya angkatan ikut ya. Itu permasalahan, memang harus kita maklumin gitu. Situasi kondisinya memang seperti itu, karena padahal kalau mau jujur jumlah alumni kita sampai hari ini lebih dari 9.000. Udah tersebar seluruh Indonesia gitu loh ya. Nah, cuman itu tadi tidak semua yang setelah selesai di Fakultas Hukum ini mempunyai rasa mencintai alma mater lah. Ada loyalitas lah gitu loh kan. Bahkan jangankan dengan fakultasnya gitu lah, dengan sesama teman juga kadang-kadang sudah menjaga jarak gitu kan. Nah, kita maklumin aja lah ya. Ya nama kita ada manusia. Yang seperti itu ya. Kita kan manusia, tapi kita yakin lebih banyak yang masih peduli, lebih banyak yang masih mau konsen memikirkan kampus kita. Mudah-mudahan yang ada ini tetap ada. Iya, betul. Nah, kan kalau kita melihat sekarang ini Pak, memang keberadaan fakultas itu tidak bisa lepas daripada alumni. Bahkan ketika fakultas itu ingin lebih cepat berkembang, itu harus ada kaitan dengan alumni. Karena sekarang kan yang paling mengetahui tentang kebutuhan, output daripada fakultas kita kan alumni kita, yang mereka udah sekarang terjun di lapangan. Betul. Nah, sementara kita ini baru mencetak orang yang akan terjun di lapangan. Betul. Jadi supaya kita pas antara yang di lapangan dengan apa yang kita persiapkan,
ya harus ada komunikasi. Betul. Nah, makanya alumni inilah yang memberikan kontribusi, apakah ide bahwa sekarang yang dibutuhkan oleh pasar sekarang ya sarjana hukum seperti ini dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi semacam hubungan yang bisa dijaga oleh fakultas untuk meningkatkan kualitas fakultas kita. Nah sekarang ini berkenaan dengan mengurus ikatan alumni ini, saya kira tadi tantangan memang berat ya karena kan ada banyak, bahkan mungkin antara Bapak dengan yang baru ini kan udah sangat jauh. Apa yang menjadi usaha yang dilakukan oleh Bapak ini yang baru-baru ini untuk mereka ini bisa aktif dalam ikatan alumni? Baik, memang salah satu juga kendala kita tentang alumni ini, karena alumni kan merupakan salah satu pilar perguruan tinggi ya. Jadi memang yang Bapak katakan tadi, kalau ada meja ada 4 kaki ya salah satunya alumni. Jadi di sini harus ada sinergi. Dan memang setelah saya di periode kedua ini cek, ternyata memang ADRT kita ini memang belum pernah ada. Jadi ini sedang kami godok sama Pak Agus, selaku di Wakil Dekan 3. Sebenarnya 2 tahun lalu kita sudah akan florkan di seluruh angkatan. Saya akan mengundang ketua dan sekretaris untuk hadir seluruh angkatan dari 35 angkatan itu. Ya berapa persen pun yang penting di atas 60% kan kita mau legalitaskan. ADRT kita ini dapat pengesahan. Dapat output input apa yang mau perlu kita perbaiki. Nah setelah itu kita akan mengadakan pemilihan pengurus baru. Nah dalam pengurusan baru ini nantilah saya berpikir bahwa harus ada, jangan yang senior-senior aja gitu kan. Nah mulai disitulah kita menyelipkan beberapa regenerasi mungkin kalau untuk ketua sekretaris memang masih dibutuhkan lah ya, orang-orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dengan kampus. Dan memang saya akui baik Pak Dekan waktu Pak Prof Iko dan Pak Dr. Syarif Asim ini komunikatif sekali dengan alumni. Jadi hal-hal apapun beliau tidak segan untuk bertelepon dengan kita, membicarakan hal-hal yang memang perlu dipikirkan bersama. Ya bukan memberikan masukan gimana, paling tidak kan pihak fakultas lebih tahu. Nah kira-kira dari alumni seperti apa. Oh siapa? Nah ini kita mau akreditasi, kami perlu sekitar 15 atau 16 orang alumni yang kira-kira dari bidangnya berbeda-beda supaya nanti tim asesor dari BNPT dapatnya kan juga banyak ya dari beberapa sisi gitu kan. Apakah dari migrasi, dari mana, oh ternyata dari kejaksaan gitu lah ya. Nah supaya kesannya memang kita ini sudah ada di mana-mana. Nah, sehingga mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan ini salah satu memang target saya untuk mengesahkan ADRT. Nah, supaya di tahun ini juga kita sudah membentuk pengurus alumni yang baru. Supaya legalitasnya jelas dan kuat ya. Itu dia. Dan juga berarti udah ada upaya ya untuk memasukkan ADRT kita ini yang baru. Nah, kemudian selanjutnya ini berkenaan dengan kalau udah yang lalu kan udah dilewati. Sekarang kita akan melihat tantangan ke depan. Saya kira kalau ikatan alumni tidak solid, ini juga akan mempengaruhi adik-adik kita. Apa kira-kira tantangan ikatan alumni di masa yang akan datang? Saya coba ambil dari yang sederhana dulu lah ya. Karena kalau terlalu jauh kan kadang-kadang mereka. Kadang-kadang kan orang harus mempunyai rasa memiliki. Orang harus merasa bahwa dia bagian dari itu. Nah, saya ingin mencoba, mudah-mudahan di tahun ini bisa bekerja sama dengan tentunya yang berperan ini juga di Wakil Dekan 3 bagian antara kemahasiswaan dan alumni, supaya setiap yudisium itu alumni sudah mencetak kartu alumni yang sifatnya ya mungkin seperti EKTP gitu ya. Nah kita nggak perlu pakai nomor urut dari alumni, gunakan NIM dia. Nah jadi dia lulus dari fakultas kan kartu mahasiswanya selesai, nggak digunakan lagi. Tapi di koceknya itu masih ada kartu alumni. Nah ada kebanggaan sendiri bagi dia gitu kan. Wah saya ini alumni, mengingatkan dia juga loh. Ya setidak-tidaknya saya punya kartu alumni. Nah pada saat yudisium itu juga dibagikan ke masing-masing. Jadi mereka begitu terutama di S1 lah ya. Nah begitu selesai langsung dapat kartu mahasiswa. Fotonya kan kita sudah ada, datanya sudah ada, hanya mencetak aja. Nah paling
administrasinya lah ya kita atur bagaimana supaya setiap mereka selesai pun sudah ada. Kalau sudah jadi gini kan repot kita. Mau nyarinya di mana, ketemunya di mana, gitu loh. Nah, paling tidak itu juga salah satu upaya untuk supaya merasa saya ini bagian dari alumni. Nah, walaupun itu tidak menjamin 100% ya, tapi setidaknya begitu dia buka dompetnya, bayang dia nih, oh saya ini alumni Fakultas Hukum gitu. Kan biasanya itu Pak, orang itu mau melakukan sesuatu itu karena dia misalnya juga merasa butuh terhadap hal itu. Apakah saat ini alumni itu merasa bahwa mereka butuh terhadap ikatan alumni Pak? Nah ini juga yang menjadi tantangan sebenarnya. Sebenarnya memang ini tantangan yang terbesar. Kalau saya sih bicara bukan konsep butuh dan tidak butuh ya. Loyalitas. Ada perasaan enggak masih merasa bagian dari Fakultas Hukum? Ya kan, makanya saya selalu menyampaikan kalau dalam forum ya kita jangan merasa kita selesai di sini. Ya, ke depan mungkin anak-anak kita, adik-adik kita yang akan terus berada di lingkungan kampus merah ini. Nah, makanya saya bilang bahwa bagaimana menanamkan rasa mencintai alma mater. Rasa memiliki alma mater, rasa peduli dengan alma mater. Ini harus kita bangun dari individu masing-masing, Pak. Karena kalau sudah merasa tidak perlu itu repot. Nah, sudah tidak merasa itu bagian dari dia repot. Nah, makanya ini adalah tugas dari masing-masing pengurus angkatan untuk mengadakan komunikasi yang positif. Makanya kalau di 85 kan ada namanya arisan mak-mak, gitu kan. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sekali waktu kami mengadakan tour, ya kan. Terakhir kemarin 85 tur ke Bandung. Nah ini mak-mak nih bulan depan nih tur ke Bali. Nah disitulah bukan menceritakan turnya ya, maksudnya ini membuat mereka selalu terjalin bahwa kita ini bagian Fakultas Hukum. Nah kita ini Pak kan tak bisa menutup mata bahwa salah satu kegunaan daripada ikatan alumni itu adalah untuk membangun jaringan. Dan jaringan ini nanti bisa dimanfaatkan ke berbagai hal, termasuk pemberdayaan alumni dan lain sebagainya. Nah, salah satu biasanya yang membuat alumni-alumni yang baru itu ingin aktif dalam kegiatan ikatan alumni kalau mereka itu diberdayakan. Atau bahasa kasarnya ini mungkin mereka ini nanti akan dikerjakan oleh alumni-alumni yang sudah sukses dan lain sebagainya, atau direkrut lah misalnya seperti itu. Apakah ada hal yang seperti ini yang ada di dalam ikatan alumni kita? Nanti di ADRT kita memang ada. Misal gini, kita kan harus ada pendataan nih di Pemda Sambas misalkan, ada berapa alumni kita. Atau di perusahaan swasta siapa dia gitu kan, atau di kejaksaan siapa dia bisa memberikan informasi. Nah ini nanti di ADRT kita yang baru sudah kita salah satu bagian yang memang menjadi tugas pengurus ya untuk mulai mendata sehingga pada saat akreditasi tidak susah-susah lagi. Oh di pegawai negeri ada sekian. Dan itu juga bisa membantu adik-adik kita yang baru ini. Mau cari kerjaan ini. Oh ada di sana senior kita misalnya di situ. Dan saya udah merasakan kok kemarin aja masih Pak ada bisa bantu enggak Pak? Ya udah nggak apa-apa lah kan. Nanti kalau ada saya informasikan. Itu menandakan memang mereka butuh itu gitu kan. Tapi kan tidak bisanya 1%, 2%. Tapi kalau ini udah by data kan kita enak gitu kan. Nanti di pengurus yang baru ini kan ada yang khusus untuk mendata alumni kita ini sudah di mana-mana. Nah kemudian kapasitas apa yang bisa mereka berikan ke kita. Ya paling tidak mungkin ada informasi bahwa di sini di perusahaan ini ada mencari ada dibuka lowongan pekerjaan ini punya kapasitas dari alumni yang baru. Seperti itu kan nanti mereka akan merasa butuh terhadap betul. Nah sehingga ketika mereka merasa butuh ya mau tak mau oleh mereka. Tapi selain daripada itu sebenarnya ya yang penting merekatkan tali silaturahim dan kekeluargaan di antara kita. Nah kemudian ini berkenaan dengan tadi sempat disinggung berkenaan dengan pembangunan mushola kita Pak ya. Jadi itu semua adalah murni bantuan daripada ikatan. Dan ini memperlihatkan para pemirsa bahwa alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura meskipun tadi kita melihat berbagai macam dinamikanya, tapi ketika ada kegiatan itu mereka saling membantu. Yang penting ada mungkin informasi yang sampai ke alumni-alumni kita ya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kita. Saya yakin dan percaya yang namanya alumni itu pasti akan selalu rindu dengan alma maternya. Ya, sukses apapun dia. Ya presiden itu pasti ingat-ingat juga dulu masa lalu.
Apalagi mungkin ada masa-masa indah di Ya, kampus. betul, betul. Iya. Nah, oke baik. Mungkin ini berkenaan dengan pertanyaan terakhir kita, Pak. Berkenaan dengan harapan IKAH, ya, Ikatan Alumni Fakultas Hukum di masa yang akan datang. Tadi kan Bapak udah menjelaskan bagaimana tantangan Ikatan Alumni kita di masa yang akan datang. Kemudian tentu tantangan itu Bapak punya harapan tersendiri berkenaan dengan Ikatan Alumni kita. Apa yang Bapak inginkan terhadap Ikatan Alumni kita ini masa yang akan datang? Kalau saya bicara tentang harapan, sangat lah ya, pastilah ya. Saya tuh biasa melihat alumni UGM, alumni USU ya, begitu mereka sangat peduli gitu ya. Dari kegiatan apapun mereka cepat gitu lah ya. Nah, mungkin memang itu tadi semuanya kita tidak bisa instan ya. Semuanya harus diawali dengan satu proses. Nah, salah satu proses tadi kan kita mulai pendekatan dengan pengurus angkatan. Tiap 3 tahun sekali kita pun minta mereka merubah pengurus, sehingga itu tadi yang Bapak sampaikan, dalam satu angkatan aja bisa ada A, B, C kan. Nah, kalau kita tetap A, ya yang B dengan C sudah nggak mau. Nah, jadi memang ini PR berat gitu lah ya. Kita memang melihat beberapa IKA dari fakultas-fakultas dari universitas-universitas di luar itu luar biasa ya. Nah, saya yakin bukan cepat atau lambat, cepat atau cepat ya, kita harus bisa seperti itu. Cepat atau cepat ya. Nah, kalau cepat atau lambat menjadi lambat lagi kan. Cepat ya, kita tetap harus sampai ke posisi itu ya. Makanya dengan nanti pengesahan ADRT pun bukan yang mengesahkan di fakultas, tapi pengurus alumni angkatan. Mereka memberikan output input ke kita. Ya, kita tidak mengatakan bahwa kita punya udah kita buat ini draftnya sudah benar gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang memang masukan-masukan dari teman-teman alumni, baik yang senior maupun junior, juga memang perlu kita perhatikan. Nah, nantinya dengan hasil itu semua ya kita cobalah pelan-pelan merestore semuanya. Apa yang memang harus kita robah, apa yang memang harus kita cari gitu kan, kita gali ya kan, sampai kita menemukan. Nah, sehingga harapan fakultas juga tercapai, alumni juga bisa meningkatkan kinerjanya, kepeduliannya, kemudian partisipasinya kepada pihak fakultas. Karena suka tidak suka kan kita tiap 3 tahun sekali tetap harus hadir ya untuk akreditasi. Alhamdulillah sejak zaman peralihan ke saya dengan Almarhum Pak Retno, kita A dan A, dan mudah-mudahan itu tetap bisa dipertahankan. Yang begitu aja kita bisa A kan, apalagi kalau kita lebih lagi dan lebih lagi gitu loh. Iya. Luar biasa sekali semangat beliau ini dalam menjaga dan merawat Ikatan Alumni. Nah, mungkin di momen ini Bapak ini ingin menyampaikan ya sesuatu kepada Ikatan Alumni kita. Mungkin nanti kan ini kan kita akan sampaikan Pak, mudah-mudahan Ikatan Alumni kita juga ini bisa melihat channel kita ini kan, ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di fakultas dan lain sebagainya. Mungkin di momen ini ada yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada seluruh warga Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjung Perak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya cuma memang mengharapkan kita para alumni bisa mempunyai harapan dan semangat yang sama dengan fakultas kita, bahwa fakultas tidak akan ada apa-apa tanpa kita alumni, dan kita alumni juga harus berperan aktif menunjukkan eksistensi kita kepada dunia luar, bahwa dengan keberadaan kita, fakultas kita yang maju akan tambah maju, fakultas kita yang hebat akan tambah hebat dari para alumni-alumni yang hebat dan luar biasa. Iya, terima kasih, sangat luar biasa. Mudah-mudahan para alumni kita ini bisa mendengarkan dan bisa bersama-sama ya merekatkan Ikatan Alumni kita untuk menguatkan fakultas ini. Ya mau tak mau lah, kalau misalnya alumni kita ini sukses, ya kita semua ikut bangga yang ada di fakultas. Ikut terbawa semuanya. Iya, bahkan ada dari kita semua. Fakultas hebat, alumni juga pasti hebat. Iya. Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa, di sini kita bisa melihat bahwa peranan alumni itu sangat penting dalam menunjang keberadaan fakultas. Jadi kita tidak bisa seperti dulu lagi. Setelah selesai kuliah, udah selesai aja. Tapi sekarang ini dimanapun Anda itu punya peran kontribusi terhadap fakultas. Ya, Anda sukses, fakultas ikut sukses. Begitupun sebaliknya, fakultas sukses, alumni ikut sukses. Karena kalau akreditasi bagus, itu dimanapun
adik-adik kita itu bisa mendapatkan pekerjaan. Betul. Tapi kalau akreditasi C itu ada beberapa lembaga tertentu tidak mau menerima, dan itu juga terkait nanti dengan alumni kita, seperti itu. Ya, para pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kepada kita semua untuk kembali sama-sama mengingat alma mater kita. Ya, alma kita hebat, semua akan hebat. Saya kira itu perbincangan kita dengan Bapak Maksi, Sekretaris Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran tentang keberadaan Ikatan Alumni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.